bisa yu'adzib. Kenapa kita memastikan yu'adzib? Allah bisa yaghfir. Nah dengan demikian kamu menetapkan sifat Allah dua-duanya. Jadi yang soleh ya tetap khawatir jangan-jangan ada masalah, yang fasik pun tetap ada harapan. Makanya masyhur dawuh Sayyidina Ali yang dikutip hampir semua ulama, apa? Ala unabbiukum fil faqih kulal faqih. Apa perlu saya ceritakan siapa yang ahli fikih sebenarnya? Apa kata Sayyidina Ali? Sebagian orang malah memarfukan ini ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun ini tidak hadis marfu, dawuh Sayyidina Ali pasti tercermin dari keinginan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi ditanya siapa itu al-faqih wal al-faqih atau Sayyidina Ali, malam yuknitin nas min rahmatillah walam yu'amminhum min makrillah. Apapun kondisinya orang jangan putus asakan dari rahmatnya. Sehingga Nabi itu pernah sangat serius ngadepi orang-orang fasik. Tapi setelah di multazam sama Allah ditegur, kalau kamu begitu rahmat saya kata Allah kamu batasi. Semenjak itu Nabi terus rileks. Dan Nabi kalau ibadah itu mesti milih yang paling gampang. Ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amroini ilakhtaron apa? Aisarahuma, pasti milih yang paling gampang. Termasuk Nabi unik itu tofa rogiban. Semua sahabat itu tofu musyatan, semua tawaf secara jalan. Tapi Nabi tofa rogiban. Jika kata ulama-ulama usul fikih, afdol mana? Ya afdol tawaf secara jalan karena al-ajur biqadrit ta'ab. Tapi untuk Nabi itu afdol tofa rogiban. Kenapa? Karena Nabi adalah muallimul ummah, pengajar umat. Kalau Nabi tidak tofa rogiban, maka orang akan bilang syarat sahnya tawaf harus jalan. Barokahnya Nabi naik unta, orang mengesahkan tawaf secara rogiban. Tapi saya ini keterusan, jangan nom-nom dong nganggu skuter kok teletabis. Ini kalau ya cocok kan. Oh ya nak sing sepo-sepo itu cara kula berlebihan lah. Meskipun sah tapi kula nganti risih, debuan terbenturan itu. Yang disai itu. Boyo itibak Nabi itu paling enggak ya kesamaan sepuhnya atau apa Nabi kan. Ini ndak, sementing sah apa? Wah repot ya. Terus bukti berdua gini, kalau Nabi itu ingin ibadah itu paling ringan. Suatu saat setelah Fathu Mekah, Nabi kayak apa rindunya sama Ka'bah al-Musyarrafah itu, sama Al-Ka'bah al-Musyarrafah. Nabi saking rindunya minta sama Abu Tolhah al-Hajabi, minta Utsman bin Tolhah al-Hajabi, Utsman namanya, minta kunci terus masuk Ka'bah. Itu keluar dari khimah, itu Nabi senengnya bukan main, karena Fathu Mekah. Buka Ka'bah senengnya bukan main. Tapi setelah keluar dari Ka'bah, itu kelihatan hazinan, kelihatan susah, tersiksa. Ditanya sama Sayyidah Aisyah, kenapa engkau gelisah padahal tadi kelihatan senang? Wadidtu anni lam adkhul. Saya suka andikan tadi saya ada masuk Ka'bah. Kenapa ya Rasulullah? Jangan-jangan umatku ngira ini penting. Dan itu berat. Sampai jadi perdebatan ulama fikih. Apakah sunat masuk Ka'bah apa? Enggak. Sebagian ulama bilang enggak. Alasannya Nabi getun cara Jawa itu kecewa, nyesel. Kenapa saat tadi masuk? Jangan-jangan umatku nanti merasa itu keharu dan itu repot. Nah kita tidak usah dilarang, memang tidak punya kesempatan. Alhamdulillah. Dilarang nggak dilarang, sudah tidak punya kesempatan. Nah ini yang terakhir kenangan saya mau menerangkan dan tambah mahabbah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini betul, ini sesi terakhir ini. Begini, salasun mangkun nafihi wajada halawatal iman. 3 hal ini kalau ada pada kamu atau pada siapa saja, maka menemukan halawatal iman, manisnya iman. Ini mungkin yang jarang dijelaskan orang adalah manis itu apa. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani sebagai pensarah Bukhari, termasuk manisnya manis adalah al-iltizat al-akli, merasa nyaman secara berpikir. Nanti saya bacakan takbirnya sebelum saya tutup ngaji bareng ini. Begini misalnya, kita ngikuti Nabi Muhammad SAW. Tentu beliau punya al-jamalul wajhi, Nabi itu orang paling ganteng. Tentu beliau punya al-jamalul sauti, suaranya Nabi itu luar biasa. Tapi yang paling luar biasa tentu al-jamalul akli, akalnya Nabi itu luar biasa jamal, luar biasa indah. Artinya gini, andaikan Anda seorang profesor atau seorang alim allamah, seorang kiai yang paling alim, terus dikasih tahu Nabi, misalnya dikasih tahu Islam, sing gawe donya iki,
Iku Fir'aun. Kan mesti kita tersiksa. Logikanya gimana? Wong Fir'aun lahirnya di bumi kok bikin bumi? Kan dulu buminya timbang. Mesti ra iso turu sampe. Iki ajaran nopo ra iso turu. Tapi ajaran ini mengatakan sing gawe alam raya ini Allah. Allah itu awal, Allah itu qadim. Kan terus iso turu ya sadone lah. Nak sing gawe luwih dhisik. Paham ya? Terus sing gawe iku ala kulli syai'in qadir wis adone lah jenenge gawe alam mesti ala kulli syai'in qadir. Nah terus misalnya diajak paham ateis. Alam ini ndak ada, kemudian ada. Penciptanya apa? Ya ketiadaan. Oh ora iso turu sampean. Bagaimana mungkin al-adam yakhluqu maujudan, alam yang maujud diciptakan oleh Adam. Oh ora iso turu sampean. Dan itu kata Ibnu Hajar al-Asqalani, halawatul iman itu adalah ibaratun anil iltizat al-aqli. Halawatul iman dan ibaratun anil iltizat, agama ini nyaman secara akal. Saja ini di kitab saya Fathul Bari, ini di juz 9, di kitab saya halaman 193 ya. Karena mungkin sampean beda cetakan atau enggak ada nomornya karena enggak punya, enggak tahu saya gitu. Banyak ini tak. Tapi ini nanti saya tak tinggal di Mas Wafa ini. Nanti yang enggak boleh di ngopi saja, di foto aja. Selumayan ben ngaji ku nganggo kitab ben kok wong alim gitu, keren ya. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Halawatul iman. Beliau ngendikan wa yaltaddu bidzalika iltizazan aqliyan. Jadi orang merasa nyaman secara iltizazan aqliyan, akalnya merasa nyaman. Idzil iltizat al-aqliyu idrakuma huwa kamalun wa khairun min haitsu huwa kadzalik. Disuruh minum obat. Tentu secara watak kamu tidak senang karena obat itu pahit. Tapi kamu merasa nyaman setelah sakit minum obat, merasa nyaman karena ada harapan sembuh. Jadi watak kamu tidak senang, lidah kamu tidak senang karena pahit, tapi akal kamu senang. Wah enak aja, berarti suntik, berarti infus, baru minum obat. Berarti itu namanya iltizazan aklian. Akal kamu merasa apa? Nyaman karena telah melakukan sesuatu yang sesuai akal. Tak baca ya, misalnya al murad bil hubbi huwa al hubbul aqli alladhi huwa itharu ma yaqtadi al aqlu salimu rujhana wa in kana ala khilafi hawan nafsi kal marid yu'afu ad-dawa bitob'i fayan faru anhu wa yamilu ilai bimuqtado aqli. Kayak kita sakit tentu dioperasi itu tidak senang, bayangno wedhus apa usus dewedel-edel kan enggak senang secara hawan nafsi, paham ya? Tapi secara akal karena kamu divonis usus buntu, senang mana setelah dioperasi sama sebelumnya? Lah senang dioperasi itu namanya al-iltizat al-aqli. Ini kata Ibnu Hajar al-Asqalani. Wal aqlu yaqtadi rujhana janibi dzalik. Nah terus saya teruskan. Idzil iltizat al-aqliyu idrakuma huwa kamalun wa khairun min haitsu huwa. Jadi saya bayangkan, makanya saya kalau baca Quran itu sering saya nangis. Misalnya tadi, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard. Masa alam raya yang wujud ini semua maujudat kemudian dirumuskan bahwa penciptanya adalah al-adam, kenihilian, nihilisme. Kebayang nggak sampai ini suatu ruga misalnya ono nabi terus congkoe kudu iman alam raya ini sing wujud diciptakno ketiadaan. Wes ra iso turu yakin dan bener itu. Tapi kalau nabinya bilang hadhil awalim atau hadhil alam khalaqaha Allah itu siapa? Al-Qadim, wajibul wujud, ala kulli syai'in qadir, lahul asmaul husna, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, keren kan gitu. Itu jenenge al-iltizat al-aqli. Kalau kamu sudah ngalami seperti itu, wajada halawatal iman. Terus kata Ibnu Hajar al-Asqalani, terus wa yu'abbirus syara' yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahasakan al-iltizat al-aqli dibahasakan dengan halawatal iman. Jadi halawatul iman itu kamu harus ngalami al-iltizat al-aqli. Seperti misalnya dalam hukum sosial, kata ulama-ulama, laulam yakun ma ja'a bi Muhammadin dinan lakana fi aqlin nasi hasanan. Andaikan Muhammad tidak mengatasnamakan itu agama, akal pun mengatakan itu baik. Coba ajaran kita, ambek bojo sing apik, ambek anak sing apik, ambek tangga sing apik. Itu kan enak. Coba kalau ajarannya gini, bojo tabuki wae kesuwen. Kon bingung, wah iki ajaran apa kan kaget. Ambek tangga oh sing kondel gak ngono tidak kok. Oh, iku ajarane nabi apa ajarane ekstremis kan bingung. Jadi makanya laulam yakun ma ja'a bi Muhammadun dinan lakana fi aqlin nasi hasanah.
Itu namanya al-iltizat al-aqli. Saya kira demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.